radial ke sumbu silinder sehingga hasilnya sama. Nah, kemudian ini tinggal E kali A. A-nya adalah A untuk silinder, berarti 2πz. 2πz itu keliling dikalikan panjangnya yaitu L, 2πzL. Kemudian yang kanan integral lambda dx. Key and close-nya integral lambda dx, lambdanya kx dx per E0. Batasnya dari 0 sampai L. Nah, ini kenapa ini? Setengah L kuadrat K per 2πz E0. Nah, ada Arum nggak? Arum hadir nggak di sini? Sekar Arum ada? Maaf, Bu. Sekarnya lagi terkendala. Rumahnya mati lampu. Oh, nggak ada. Oke. Ini setengah L kuadrat K ini dari mana munculnya? Ini kan yang atas 2πzL ya. Kenapa di sini jadi ini? Nah, ini KL kuadrat. KL kuadrat ada yang tahu dari mana? Oke, ada yang paham? Ini kan integral kx dx ini kan jadinya setengah kx kuadrat ya. Kemudian kalau dimasukkan kan jadinya setengah KL kuadrat gitu kan. Nah, ini muncul setengah. Ayo. Gimana? Ada yang paham? Oke, coba ya. Di sini saya jelaskan ya. Ini kan kita ini kawat panjang tadi. Karena dia sangat panjang, maka kita gambarkan permukaan Gauss-nya. Ini permukaan Gauss-nya. Ininya Z. Jari-jarinya Z. Maka hukum Gauss kita tuliskan integral E dot dA sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, E dot dA ini jadinya E dikalikan A. Q yang dilingkupinya adalah lambda dx per epsilon 0. A untuk silinder berapa? A untuk silinder adalah E dikalikan 2pi jari-jarinya Z, panjangnya L. Kemudian ini lambdanya tadi, lambdanya adalah integral kx dx per epsilon 0 dari 0 sampai L panjangnya. Integral kx ya setengah k x kuadrat, masukkan batasnya dari 0 sampai L per epsilon 0. Sehingga di sini yang sisi sebelah kiri E 2pi ZL sama dengan setengah K L kuadrat per epsilon 0. Nah, kalau kita lihat ini L-nya kan sama kan, tinggal hilang 1, maka E-nya adalah tinggal 1 per 4 pi epsilon 0 Z, di atasnya adalah L. Gitu ya. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke Z topi. Z topi itu yang ke sini. Jadi medannya arahnya ke arah sumbu silinder. Nah, ini kita menggunakan hukum Gauss untuk mencari medan
listrik, tapi syaratnya dia kalau kawatnya sangat panjang. Karena kenapa? Karena kalau nggak sangat panjang, misalnya kita punya kawat panjangnya sekian gitu. Nah ini di sini arah medannya di titik-titik ini, di titik tengah yang arahnya ke Z hanya di titik kemarin yang pertama yang arahnya ke Z hanya yang di sini. Tapi ketika di ujung sini ada arahnya ada yang punya komponen X, punya komponen Y, karena arahnya miring gini ya. Di ujung sini juga arahnya akan miring gitu. Tapi kalau dia sangat panjang maka arahnya dianggapnya seperti ini, sama semuanya. Sehingga kita dapat gunakan hukum Gauss. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian, jadi yang tadi saya lihat di pekerjaannya Arum itu saya nggak tahu dapatnya dari mana, yang itu yang sebelah kiri itu ya. Mana tadi? Ini. Nah ini kan baru sampai sini kan, dan tiba-tiba muncul setengah L. Nah ini salah ya, ini tepat ya. Ini dari integral ini baris kedua sudah benar, cuman ke bawahnya ini masih salah. Kemudian yang kedua adalah cari besar medan elektrostatik di dalam dan di luar kulit bola dengan jari-jari R besar dan rapat muatan serba sama sigma. Nah, ini pernah kita kerjakan menggunakan hukum Coulomb di tugas sebelumnya. Di sini kita coba mengerjakan menggunakan hukum Gauss. Di luar, nah ini digambarkan, ini lingkarannya. Di luar ini misalnya R1 lebih besar dari R, integral EdA sama dengan Q n close per epsilon 0. E dikalikan 4pi R1 kuadrat. Nah, R1 ini jari-jari permukaan Gauss-nya, ini R1 sama dengan sigma 4pi R kuadrat per epsilon 0. Nah, ini kenapa 4pi R kuadrat? Karena permukaan bolanya, muatannya ada di permukaan bola dengan jari-jari R besar. Sehingga E-nya, benar ini, E-nya adalah tinggal dibagi ini per R1 kuadrat, atau nggak usah ditulis R1 tapi ditulis R aja, karena R kecil itu bisa sembarang, bisa di luar. R kecil itu maksudnya variabel, kalau R besar ini konstan karena dia jari-jari permukaan Gauss. Jadi di sini dituliskan saja sigma R besar kuadrat per R kuadrat E0. Jadi R-nya R kecil ini ya. R kecil itu menggambarkan jari-jari permukaan Gauss. Jangan lupa arahnya kemana. Arahnya adalah R topi, radial, diberikan arah R topi itu karena medannya berarah ke kulit bola. Kemudian untuk yang di dalam berarti R2 kurang dari R besar atau R kecil kurang dari R besar. Kita lihat integral selalu mulai dengan hukum Gauss ini, integral tertutup EdA Q n close per epsilon 0. Nah, E dikalikan jari-jarinya 4pi R2 kuadrat, karena di dalam ini rapat muatannya 0, maka ya langsung nilainya 0. Gitu ya. Ini oke. Yang kedua sudah benar. Kemudian yang ketiga kita lihat, yang ketiga sekarang ada rapat muatannya adalah muatan volume dengan rho-nya serba sama ya. Oh, rho-nya yang A serba sama, yang kedua rho-nya KR kuadrat. Nah, di luar, berarti di luar ini integral E dot dA Q n close per epsilon 0. Q yang dilingkupi ini sebenarnya rho deto ya. Detonya sudah dapat 4/3 pi R pangkat 3 per N0. Benar, ini 4 pi R1 kuadrat. Oke, jadi E-nya ini. Kemudian yang di dalam, ini di dalam berikutnya, di dalam bola, tentu muatannya tidak dilingkupi semua oleh permukaan Gauss. Maka ini integral EdA Q n close per epsilon 0, jari-jarinya ini R2, jadi sebelah kiri E 4pi R2 kuadrat rho, ini apa? 4/3 pi, ini apa?
R2 pangkat 3. Ya, boleh. Ini benar. Ini R2 pangkat 3 per E0. Jadi E-nya adalah ini. Kalau oke, ini E-nya ini rho R2 per 3 epsilon 0. Atau boleh dibuat perbandingan nanti, perbandingan muatan yang dilingkupi ini dibandingkan dengan muatan keseluruhannya. Jadi nanti ada per R besarnya ya, tapi ini udah benar di sini. Apa? Berikutnya, kalau rho-nya ini KR, rho-nya bergantung pada R ya, tinggal dimasukkan ini, key and close-nya dicari dulu, integral rho dito KR, nah ini batasnya dari 0 sampai R besar, ini R3. Oke, jadi key and close-nya adalah pi KR pangkat 4 R besar. Di luar, berarti yang di luar, berarti muatannya dilingkupi semua, berarti key and close-nya ini. Kemudian yang di dalam, nah yang di dalam, perhatikan, di sini yang di luar, ini adalah R besar karena muatannya dilingkupin semua. Kemudian kalau yang di dalam ini adalah R kecil ya. R kecil karena hanya sebagian. Oke, ini sudah benar. Hanya nomor 1 tadi yang belum tepat dari pekerjaannya Sekar ini sudah benar, hanya ini aja yang belum tepat. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kemarin di materi berikutnya sudah saya share mengenai potensial. Bagaimana menghitung potensial? Kemarin ini pertemuan pertama ya, minggu ini, atau kedua? Ini PFB. Ini PFA. Kedua kalau nggak salah, PFA. Oh, ini PFA. Yang potensial kemarin sudah saya ajarkan belum? Sudah saya bahas belum? Materinya sudah saya share? Sudah saya bahas belum ya? Potensial listrik, berikutnya potensial listrik itu materinya sudah saya share di epsilon. Nah, setelah mencari medan, kemudian adalah mencari potensial. Ini sudah saya bahas belum? Belum, Bu. Belum. Baik, di buku Griffith ya, di buku Griffith. Jadi misalnya kita punya titik A dan titik B ini, titik A dan titik B. Titik A di sini, titik B ini. Kemudian beda potensial antara B dengan A, beda potensial, titik ini memiliki potensial listrik yang berbeda. Nah, berapa besar beda potensial antara B dengan A itu adalah, jadi V yang dinamakan potensial, V di titik R, ini sama dengan integral dari... Sesnya belum terlihat. Kenapa? Sesrennya belum ini, Bu, belum nyala. Sesnya belum ada, Bu. Ya, sebentar. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi berikutnya adalah potensial. Kalau kita lihat, ini titik A dan titik B. Kalau kita ingin tahu berapa beda potensial antara B dengan A, nah itu VB dikurangi VA, berarti kita harus cari masing-masing potensial dulu. Potensial di B berapa, potensial di A berapa. Potensial di titik R, kalau kita punya sembarang titik R, yang dinamakan potensial di R itu adalah negatif dari integral dari ini acuannya O, acuannya itu diambil titik tak hingga, titik referensinya titik tak hingga sampai R, E, DL.
Kenapa diambil titik tak berhingga acuannya? Karena di titik tak berhingga dianggap potensialnya itu 0. Jadi V di R adalah integral minus integral dari tak hingga sampai R EDL. Maka kalau beda potensial antara B dan A, VB dikurangi VA, ya berarti dari tak hingga sampai B minus EDL, kemudian dikurangi lagi, nah ini jadinya plus, dari tak hingga sampai A EDL. Sehingga VB dikurangi VA ini sama dengan min integral dari A sampai B E dot DL. Nah, perhatikan di sini, E itu adalah minus gradien dari V. Jadi gradien, masih ingat gradien itu menyatakan apa? Gradien atau del dari V. Jadi medan listrik itu di yang bab 1, kalau nggak salah saya sudah membahas mengenai teorema dasar gradien. Jadi gradien itu menggambarkan laju perubahan suatu vektor. Kalau di laju perubahan suatu besaran. Nah, kalau di sini gradien V berarti laju perubahan potensial itu menyatakan medan listrik. Jadi medan listrik adalah laju seberapa cepat potensial itu berubah dari satu titik ke titik lainnya. Itu adalah medan listrik. Jadi dinyatakan secara matematik E adalah min gradien V. Kalau kita balik berarti dalam bentuk integral ya V sama dengan min integral dari E dot dl. Nah, kemudian apa ini? Oke. Ini sebentar. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh di sini, di contoh 2.6, tentukan potensial di dalam dan di luar bola dengan jari-jari R besar yang membawa rapat muatan permukaan serba sama. Ambillah titik tak hingga sebagai referensinya. Jadi misalnya ini di luar, titik P ini di luar. Jaraknya adalah R kecil ya. Sementara bola ini jari-jarinya R besar. Yang ditanya potensial di luar dan di dalam. Nah, kita tahu tadi medan listriknya dari ya, tadi sudah kita cari medan listriknya adalah Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat R topi. Kalau ini kita anggap muatannya R Q ya, Q kecil ya, total muatannya Q kecil, jadi medannya adalah ini Q per 4 pi E0 R kuadrat R topi. Ini medan di luar bola. Nah, kemudian medan di dalam tadi kan 0. Medan di dalam 0 karena muatannya hanya di permukaan. Maka untuk di luar bola potensialnya min integral dari tak hingga sampai R. Nah, ini 1 per 4 pi epsilon 0, ini E-nya, Q per, nah ini ada aksen-aksen ini abaikan saja, ini sama aja ya. Jadi Q per R kuadrat dr. Sehingga kalau kita integralkan jadinya, karena ini min, nah ini minnya jadi hilang. Q per R kuadrat, hasil integralnya jadi Q per R, dari R tak hingga. Maka kita dapatkan potensialnya adalah ini, 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R, dikurangi Q per tak hingga kan 0. Kemudian untuk yang di dalam, ini di luar ya, di luar pula. Kemudian untuk yang di dalam, di R kecil kurang dari R besar, ya berarti sekarang min 1 per 4 pi epsilon. Kalau di dalam, kalau potensial di dalam berarti ini dibagi dua bagian dari tak hingga sampai keluarnya, kemudian dari luar sampai ke dalamnya. Dari luar sampai ke dalamnya itu. Kemudian kita lihat di sini. Ya, pertama dari tak hingga sampai R besar dulu, dari tak hingga sampai permukaan bolanya, Q per R kuadrat dr. Kemudian dari R besar sampai R di dalamnya berapa? Kebetulan di sini medannya 0, jadi ini tidak berpengaruh. Sehingga nilainya adalah ini, potensial di dalamnya. Nah,
Kalau misalnya tadi yang di PR yang ketiga, tadi kan muatannya adalah muatan volume. Ya. Muatannya muatan volume, karena di contoh ini muatannya muatan permukaan, maka di dalam E-nya 0. Tapi kalau yang muatan volume tadi kan di luar dan di dalam ada muatannya, maka di sini medannya medan di luar dan medan yang di dalam, seperti itu. Potensialnya nanti tugas yang potensial akan sudah saya share kalau nggak salah, kalian dikerjakan. Nah itu jadi untuk menghitung potensial kita bisa mencari menggunakan medan listrik terlebih dahulu atau bisa langsung menggunakan potensial. Jadi mana ya? Nah ini perhatikan di sini. Jadi kalau kita punya muatan, kita bisa mencari potensialnya, integralnya integral skalar di sini. V-nya ini menggunakan hukum Coulomb. Atau kita bisa mencari medannya. Nah, ini integralnya integral vektor. Setelah mencari medan, kita bisa mencari potensial. Ini V sama dengan min EdL. Atau kita cari potensial, baru kita cari medannya dengan cara E adalah min gradien dari V. Dan ingat, sifat dari medan listrik itu divergensinya nilainya rho per E0, dan korelnya nilainya sama dengan 0. Kemudian Laplasian dari atau turunan kedua dari V ini nilainya adalah min rho per E0. Nah ini catatan penting untuk di bab 2, silakan dihafalkan atau ditulis ini sehingga mana yang lebih mudah ketika kita memiliki muatan, apakah menghitung potensial dulu baru menghitung medan, atau menghitung medan dulu baru menghitung potensial, yaitu relatif ya sebenarnya. Ada kalanya kita lebih baik menghitung potensial dulu karena ini integralnya integral skalar akan lebih mudah dibandingkan dengan integral vektor, baru kemudian kita mencari medannya dengan mencari gradiennya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk potensial. Jadinya pas kita ngerjain soalnya, kita bebas kan Bu, mau pakai yang skalar atau yang vektor? Bebas. Jadi sebenarnya kalian misalnya nanti di tugasnya, misalnya ada soal, karena setelah potensial nanti kan ada energi ya, karena ujungnya kan pasti ke energi, berapa energi yang disimpan dalam muatan, dalam distribusi muatan tersebut kan. Nah, untuk mencari energi nanti bisa kita mencari medannya dikalikan potensialnya, medannya atau potensialnya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk berikutnya. Nah, ini energi. Energi itu energi dalam distribusi muatan itu bisa kita cari menggunakan ini setengah integral rho V, artinya kita harus cari potensialnya dulu, atau kita bisa menggunakan ini E kuadrat, cari medannya dulu. Jadi kalau misalnya yang ditanya hanya energinya, kalian ya cari saja medannya atau cari potensialnya sama. Mau kalau cari potensialnya dihitungnya pakai ini, kalau cari medannya dihitungnya pakai ini. Intinya mana yang dikerjakan dulu, apakah medannya atau potensialnya. Kalau misalnya diminta mencari medan dan potensial ya, kalian bebas saja mengerjakan. Mau cari medan dulu baru mencari potensial, berarti kalau cari medan dulu berarti pakai hukum ini Gauss atau hukum Coulomb. Kemudian cari potensialnya kita gunakan min EdL. Tapi kalau kalian mencari potensial dulu, berarti kalian cari potensialnya ini, pakai hukum Coulomb, kemudian baru cari medannya, tinggal diturunkan E sama dengan min gradien dari V. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup dulu per tatap maya hari ini. Tugasnya silakan dikerjakan untuk yang potensial. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke PJ-nya, nanti saya bahas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan juga, Bu.